Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adhas, Kilas IT, dan video kali ini saya kedatangan yang terbaru dari Asus. Ini adalah VivoBook S433. Wih, mantap kan? Ini udah semakin tipis, warnanya semakin kece, dan yang paling penting ini sudah menggunakan Intel generasi terbaru, Intel generasi ke-10. Dan yang saya pegang ini kebetulan versi Core i5-nya. Jadi penasaran bagaimana performanya, terus spek yang dihadirkan di sini seperti apa, saya juga jadi penasaran. Tapi saya udah gunakan si Asus S433F ini mungkin beberapa hari ke belakang, jadi saya punya pengalaman pribadi tentang si VivoBook S433F ini. Tapi kalau misalkan di sini terlihat Asus VivoBook S14 S15. Oke, kita langsung saja review tentang Asus VivoBook S433F ini. Oke, let's go. Asus VivoBook punya varian baru untuk dijadikan andalan, yang kini menghadirkan VivoBook S433. Ini sebagai penerus S430 pada tahun lalu yang memang sudah sukses duluan. S433 ini menggunakan Intel generasi 10. Ada dua SKU yang ditawarkan. Pertama ada Core i7 10510U dan yang keduanya Core i5 10210U. Nah, yang saya pegang kali ini adalah Core i5 10210U. Pada yang pertama pasti kita lihat bodinya. Kita pegang bagian depannya aluminium yang punya warna kece banget. Bervarian juga. Ini ada gaya green, Resolute Red, Dreamy White, dan Indie Black. Wis, mantap. Nah, kalian perhatikan logo VivoBook Asus di depan ini dengan tipe font yang digunakan tuh tentunya berbeda dari font sebelumnya. Coba perhatiin deh. Di atasnya ini ada seperti garis, katanya ini untuk pendukung kecepatan Wi-Fi 6 yang sudah disematkan pada VivoBook S433 ini. Untuk bagian bawahnya ini plastik, namun berasa aluminium juga. Ketika dibuka, kita langsung disuguhkan layar berukuran 14 in LED bertipe IPS dengan resolusi Full HD dan rasio 16:9 yang mampu mereproduksi warna pada color space sRGB hingga 100%, sehingga sudut pandang menjadi lebar hingga 178 derajat. Ini cocok untuk para konten kreator kayaknya. Sip. Lalu untuk pinggiran layarnya punya desain frameless Nano Edge display dengan screen to body up to 85%. S433 ini berasa sangat ringan dan tipis sekali dan simpel dibawa kemana-mana. Ya, bobotnya hanya sekitar 1,4 kg saja dan ketebalannya hanya 15,9 mm saja. Tipis. Engsel ini seperti Ergo Life namun dengan sentuhan agak pendek. Ya, ini ngebantu untuk airflow supaya ruangan pembuangan panas lebih leluasa di bawah ini. Bagian keyboard ada LED backlight dengan 3 pilihan label. Ini membuat kesan mewah saat diajak ngetik di area gelap. Sensasi ngetiknya cukup enak, tapi tombol ini berasa ya standar aja lah. Untuk kliknya juga ya biasa-biasa aja. Warna dominan silver di area ini nggak gampang berminyak saat sering kena sentuhan tangan. Sampai bagian touchpadnya juga berwarna silver. Rasa klik touchpadnya juga ya seperti VivoBook sebelumnya, nggak ada perubahan yang spesial banget. Dan ini disematkan juga ada fingerprint di atas kanan untuk ngebantu keamanan. Untuk tenaga yang ditandemkan, ini menggunakan Intel generasi 10 ya, i5 10201U yang punya kecepatan up to 3,2 GHz, punya 4 core 8 thread dengan kode name Comet Lake. Untuk memorinya RAM dual channel 8GB DDR4 dan PGA-nya ada Nvidia GeForce MX 250 GDDR5. Ini untuk ngebantu gaming ringan udah bisa diandalkan. Nanti kita akan tes ya. Yang gak kalah penting adalah storage 512GB M.2 NVMe PCIe SSD dengan didukung 32GB Intel Optane. Wih, udah pasti kenceng perpaduan ini, dijamin. Dan ini adalah salah satu yang diandalkan oleh VivoBook S433. Punya kecepatan super ngebut, super kenceng, dan loading terhempas. Oke, kita lanjut ke konektivitasnya. Disajikan di sebelah kiri ada port charger,
HDMI, USB 3.2 Gen 1 Type-C, lalu ada USB 3.2 Gen 1, dan port audio. Di sebelah kanannya ada 2 kali USB 2.0 Type A, lalu audio jack dan micro SD card reader. Nah, untuk connectivity-nya, ini ada Wi-Fi 6 dengan 802.11ax. Lalu ada Bluetooth 5.0 dual band. Ini udah punya kecepatan yang super kenceng. Kalian boleh buktikan sendiri. Oh ya, tidak ketinggalan dilengkapi dengan fitur audio premium yang bersertifikasi Harman Kardon. Oke, kalian penasaran bagaimana suaranya? Kita akan tes sedikit aja. Let's go! Kalian juga pasti bertanya bagaimana keaweten baterainya. Di sini tersematkan 50 Wh 3 sel ion. Pengalaman yang saya rasakan bisa bertahan hingga 9-10 jam saat digunakan browsing, ngetik, atau dengerin lagu. Tapi ini bisa berbeda tentunya sesuai pemakaian kalian. Ya bisa lebih boros atau bisa lebih lama juga pemakaian baterainya. Untuk harganya, barusan diumumkan varian Core i5 ini adalah 13.999.000-an. Oke, semuanya sudah. Sekarang saya akan lakukan tes di beberapa benchmark. Skor CPU-nya mendapatkan 609 CB dan OpenGL-nya mendapatkan 88,35 fps. Lalu Cinebench R20 CPU-nya 426 PTS untuk single dan di multinya 1568 PTS. Skor yang cukup baik untuk kelas mid-end. Bisa dipakai Premiere Pro 2015, 2018 karena saya ngedit beberapa video YouTube menggunakan notebook ini. Dan hasilnya ya nggak ada masalah sih. Temperatur yang saya pakai ketika ngerender video mungkin sekitar 10 menit, ini bisa menyentuh 89 derajat Celcius. Kenapa? Karena di ruangan saya tanpa AC dan ya agak panas juga gitu di ruangan di sini. Tapi meskipun begitu, semuanya tetap aman terkendali. Kalau misalkan kalian pakai di ruangan AC atau punya sirkulasi yang baik, mungkin temperaturnya bakalan lebih dingin. Kalau dipakai hanya untuk browsing saja, mungkin bisa sekitar 60 derajat Celcius. Dan idealnya berada di 40 derajat Celciusan. Lalu ada pengujian SkyDriver juga dengan total skor 11.354 dan benchmark night rate di 9.644. Untuk kecepatan storage saat dites Crystal Diskmark menyentuh 1.615 MB per second untuk read-nya dan write-nya 975 MB per second. Jadi untuk loading, booting, copy data udah super kenceng. Lalu saya penasaran ya. Saya tes game CSGO di sini, resolusi 1080p, ternyata masih sanggup di settingan rata kanan dan FPS-nya di atas 100 FPS. Jadi masih oke lah untuk diajak main game e-sport seperti ini. Mantap. Di dalam pembeliannya include stiker yang bisa ditempel di depan biar kelihatan lebih milenial. Dan ada juga program baru yang dihadirkan oleh Asus tentang garansinya. Ada Asus Perfect Warranty. Asus akan menanggung 80% dari total biaya perbaikan untuk kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian pengguna. Program ini merupakan layanan garansi eksklusif dari Asus 1 kali di tahun pertama. Tanpa biaya tambahan, syarat dan ketentuan berlaku. Oke teman-teman, segitu aja mungkin pengalaman pribadi yang bisa saya share untuk saat ini tentang si Asus VivoBook S433F ini. Bagaimana menurut kalian? Kalau misalkan kalian punya pengalaman lain atau mungkin pendapat lain tentang si notebook ini, boleh kalian tinggalkan saja di kolom komentar. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adhas, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.